Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua, Bapak Ibu, para hadirin yang saat ini, di hari ini, akan menyaksikan talk show dengan Abi dari Umar Humam, penulis dari buku Abiku Memang Beda. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yogi yang akan menemani teman-teman semua untuk menyaksikan talk show pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memberitahu rundown, kurang lebih rundown pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan akan ada sebuah pengumuman di awal sebelum kita masuk ke sesi talk show. Kemudian kita akan masuk ke sesi utama, yaitu bincang-bincang talk show bersama Abi dari Umar Rumam, yaitu Bapak Adi Satyaksana. Dan yang terakhir, dari Haksa Mabuk akan memberikan sebuah pengumuman spesial. Jadi pastikan saja teman-teman semua, Bapak Ibu, menyaksikan hingga akhir. Jadi pengumuman yang pertama bagi semua pembaca buku Abiku Memang Beda, kami dari Haksa Mabuk memberikan sebuah tools nih, sebuah bonus, yaitu beberapa panduan atau alat bantu dalam memahami siapa diri kita dan bantuan untuk mencapai tujuan dari yang diharapkan oleh kami, yaitu para pembaca ini bisa mendapatkan peran terbaiknya. Dan sama seperti tema di hari ini, yaitu mengantarkan peran terbaik anak. Jadi nanti Bapak Ibu semua, para pembaca Abiku Memang Beda, akan kami berikan sebuah alat bantu. Kalau di buku Abiku Memang Beda itu kan sering disebutkan mengenai nasab, hasab, dan lain sebagainya. Nah, di sini dari kami akan memberikan sebuah file yang terserah Bapak Ibu bisa dicetak. Kalau saya karena ingin memperkenalkannya ini saya cetak ya, tapi tidak harus dicetak sih. Jadi tergantung preferensi Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini yang pertama adalah bantu untuk mengetahui atau melacak kira-kira seperti apa sih nasab-nasab dari keluarga kita gitu. Nah, tapi disclaimer yang selanjutnya adalah di sini kami menghadirkan posisi saya. Jadi di sini nanti ada poin saya, yaitu diri kita. Kira-kira letaknya itu seperti apa di pohon keluarga ya, kurang lebih. Ini modelnya seperti pohon keluarga. Kemudian ada pasangan kita kalau yang sudah menikah. Terus kemudian ada saudara-saudara kita gitu. Jadi ini bisa di-track dan bisa disesuaikan ya. Kalau misalkan ada yang anak tunggal ya disesuaikan. Kalau anaknya 12 misalkan saudara ber-12 itu juga bisa disesuaikan. Gitu. Sini ada posisi masing-masing, ada ayah ibu dan sampai hingga kakek nenek gitu. Tapi di sini bisa semakin banyak, semakin luas, semakin jauh melacaknya itu semakin baik. Gitu. Yang pertama, nanti dari kita pasien teman-teman semua, Bapak Ibu semua bisa mulai melacak kecenderungan kalau kami memberikan panduannya itu ada profesi atau karir kurang lebih dan sifat atau prestasi yang dimiliki. Jadi nanti dari masing-masing ini bisa ditulis profesi dan karirnya kecenderungannya seperti apa dan sifat prestasi yang dimiliki. Gitu. Jadi bisa ditulis. Nanti insya Allah ada panduan lebih lengkapnya di file yang Bapak Ibu bisa dapatkan ketika membeli buku Abiku Memang Beda. Untuk para pembaca yang sudah memiliki buku nanti akan dikirimkan langsung oleh CS kami. Jadi silakan diminta saja seperti itu. Dan nanti masih ada panduan lain yang bisa menunjang ketika Bapak-bapak semua, Bapak Ibu semua, teman-teman semua Haksa Mabuk membaca buku Abiku Memang Beda. Gitu.
seperti ada pencapaian dan kegagalan untuk mengetahui bagaimana kondisi kita hari ini dan banyak yang lainnya gitu. Jadi bisa didapatkan langsung di CS kami ketika Bapak Ibu teman-teman semua membeli buku Abiku Membeda. Seperti itu. Itu segmen awal kita di hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen utama, yaitu bincang-bincang dengan Bapak Adi Satraksana selaku ayahanda atau abi dari Umar Humam. Gitu. Di mana ini merupakan segmen utama dari agenda kita hari ini. Jadi ditunggu sebentar. Habis ini kita masuk ke sesi utama. Dia benar-benar kita tata ulang cara berpikirnya, jiwanya. Persoalan tentang pendidikan anak atau kita atau memanfaatkan. Selanjutnya dilarang oleh Rasulullah untuk menghayal dan mencari ilmunya, itu mencari ilmu gimana caranya biar mencapai harapan tersebut. Hubung gravitasi dengan bisnis itu contoh, ketika pesawat naik dan pesawat mendarat itu lebih cepat jika mendarat. Itu agak lama. Ketika kita ketahui bahwa dia sudah kebaikan itu berdampak besar atau kecil kepada makhluk Allah, sebisa mungkin kita giring kepada kebaikan-kebaikan yang besar. Di kebaikan yang besar ini kemudian masih perlu kita koreksi lagi, apakah kebaikan besar ini berdaya tahan lama atau cuma sebentar, sehingga dia akan ketemu segala sesuatu yang dia lakukan atau dia tinggalkan, akibatnya itu dampaknya besar dan berdaya tahan lama. Cek. Saat ini saya Yogi telah bersama dengan tamu spesial kita pada hari ini, yaitu Bapak Adi Satraksana. Bagaimana kabarnya, Pak Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi di hari ini Pak Adi kita akan melakukan bincang-bincang bersama teman-teman semua. Di sini personanya teman-teman ada yang sudah membaca, banyak yang sudah membaca, banyak yang belum, dan yang belum ini ingin mengenal lebih lanjut nih, gimana sih sebenarnya cara kita dalam mengantarkan peran terbaik anak. Jadi tema kita pada hari ini adalah mengantarkan peran terbaik anak. Seperti itu. Waktu dan tempat, Pak Adi. Enggak di wawancara ini. Oh, iya. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya Pak Adi, di buku Abiku Membeda ini Umar banyak menulis sebenarnya. Saya menulis buku ini kan dalam rangka kelulusan ya, dalam rangka kelulusan. Nah, oke, kita berangkat dari situ dulu. Sebenarnya kenapa sih Pak Adi selaku abiknya Umar itu memutuskan, Umar, kamu kalau mau lulus dari sekolahnya Abi dalam tanda kutip nulis buku seperti itu. Kita dari situ dulu. Dalam pendidikan itu sebetulnya adalah apa yang tersisa dari atas segala sesuatu yang dia pelajari sebelumnya. Misal kita ini misalnya lulus SD, lulus TK dulu. TK itu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun, tergantung ada yang besar, anak kecil. SD ada 6 tahun, SMP ada 3 tahun, terus kemudian ada SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Total berapa? 18 ya. 18. Di 18 itu kira-kira apa yang tersisa dari yang kita pelajari. Nah, itulah pendidikan. Nah, yang kita pelajari
misalnya di sampai 18 tahun itu kan ada biologi, ada matematika, ada fisika, ada kira-kira apa yang tersisa dari biologi kita? Apa yang tersisa juga dari matematika kita? Apa yang tersisa dari pelajaran selama 18 tahun itu adalah pelajaran PPKN. Dulu PMP, sekarang jadi PPKN. Atau PKN ya sebenarnya. Iya, nggak tahu kalau sekarang kalau Berubah teman-teman lagi ya. sekolah berubah lagi. Terus ada apa yang tersisa dari sejarah bahasa Indonesia. Nah, kebanyakan yang tersisa sedikit. Setidaknya ada sisa yang diikat oleh si siswa itu. Nah, saya kalau dulu lama-lama kita setiap kali mereka itu belajar, pasti mereka mengikat ilmunya. Salah satu cara mengikat ilmu itu adalah menuliskan kembali. Cara untuk mempelajarkan kepada Umar itu sederhana kalau kami di keluarga. Jadi kita minta untuk misalnya kebanyakan orang diajarkan untuk membaca, tapi tidak banyak orang diajarkan untuk memiliki daya baca yang kuat. Pertama kali ketika kita mengajarkan anak untuk memiliki daya baca yang kuat, kita juga harus punya daya mendengarkan yang kuat ketika anak itu membaca. Nah, maka hampir sebagian besar ketika di fase-fase awal anak kami ini itu dia bisa membaca, kita mulai sodorkan buku yang meningkat. Buku yang meningkat. Nah, jadi dari tema yang sederhana versi usia mereka, di situ meningkat. Dan setiap kali dia membaca buku harus di hadapan kita. Jadi karena yang namanya sifat ilmu itu, dia harus bisa menemukan guru yang baik. Yang kedua, setelah ketemu guru, dia bisa sabar, sesabar benda mati itu dia. Artinya kalau kayak misalnya gelas ini dia bisa diam-diaman sama gelas kan, atau siswa ketika dia ketemu gurunya dia nggak jenak untuk mengambil ilmu dari gurunya. Termasuk guru juga nggak jenak ketika dia ngajari anaknya. Nah, salah satu ketika kita ingin mengajarkan anak soal daya baca, ya harusnya anak itu membaca di hadapan kita, kemudian kita mendengarkan dia sampai dia tuntas membaca bukunya. Karena nanti kita akan tahu anak ini itu kalau membaca, kalau bahasa Jawa itu apa? Plegak-plegu, atau kemudian ada terbata-bata. Ada kosakata yang dia nggak paham, kemudian dia langsung bisa tanyakan kepada kita. Atau misalnya kita sama-sama nggak tahu, kita mencoba untuk mencari bersama. Sehingga pembelajarannya itu langsung mengalir ke anak. Dan anak juga ketika membaca, tiba-tiba saja dia sudah bisa membaca dalam cukup lama. Nah, kebanyakan dari kita membiarkan anak kita bisa membaca, tapi membiarkan anak kita tidak memiliki kekuatan untuk membaca. Nah, salah satunya pelajarannya adalah dia membaca. Setelah membaca di hadapan kita dalam cukup yang lama, kemudian dia menutup bukunya, menuliskan mind map-nya. Setelah itu kemudian dia ucapkan kepada kita kembali. Nah, itulah yang tersisa dari yang tadi dia baca. Oke. Sehingga dia ketika dia membaca, dia sudah langsung bisa menjelaskan apa isi yang dia baca. Karena ada anak yang diajarkan membaca, tapi pada akhirnya dia nggak ngerti isi yang dia baca. Nah, ketika dia sudah selesai membaca apa yang dia sudah baca, setelah itu baru kemudian dia diminta untuk menulis atas tersisa yang dia baca tadi. Nah, itu satu siklus yang utuh harus selesai. Makanya ketika kita menjadi guru ya harus sabar, memiliki kesabaran yang sama dengan anak ketika dia belajar. Nah, kalau gurunya itu juga nggak sabar dalam mendidik anaknya, misalnya anak disuruh belajar sendiri, kita kemudian main-main sendiri, ya tidak akan pernah sampai kita nganterin anak kita kepada fasenya. Beruntung kalau anak itu misalnya memiliki daya juang yang kuat ya, motivasinya. Tapi kalau tidak, bagaimana? Nah, oleh karena itu dari satu siklus itu dikumpulkanlah menjadi tulisan-tulisan. Salah satu bab bacaan tulisan yang dia harus tuliskan kembali itu kan misalnya adalah Tarikh Nabawi atau Sirah Nabawi. Kalau dilihat dari tulisan-tulisan di Facebooknya ya, Umar ya. Itu juga sebagian besar terbukukan sama dia, sebagian besar dilepas di sosial media sebagai bagian dari ikatan yang nanti dia akan bisa buka kembali. Oh, ternyata dulu saya pernah menulis seperti ini. Sehingga ketika dia akan menengok lagi tulisannya, dia nggak terlalu jauh ikatannya, karena memang dia pernah dulu mengikatnya. Nah, termasuk juga ketika dia ngobrol bersama kami orang tuanya atau adiknya, nah itulah yang tertuliskan menjadi buku Abiku Memang Beda itu. Aslinya isi buku itu adalah
segala hal yang menjadi dialog kita yang saya berikan kepada Umar, yang kemudian dicatat kembali oleh dia atau diikat oleh dia menjadi sebuah buku. Dan itu memang syarat kelulusan dia kalau mau lulus dari sekolah, karena dia kebetulan homeschooling, jadi sekolah di sekolah Satya Laksana yang kita. Nah, jadi salah satu syarat untuk lulus dari sekolah kami ya harus membuat buku. Dan buku itu nanti yang dia akan kenang kembali sebagai hal yang pernah dia pelajari sebelumnya. Oke, menarik sekali ya Pak Hadi. Kurang lebih poin yang saya tangkap adalah kenapa menulis buku ya karena ini merupakan ikatan buku, ikatan ilmu yang dijalani oleh Umar itu sendiri. Nah, kemudian saya menarik juga mengenai buku tadi nih Pak Hadi. Buku yang disodorkan kepada Umar dan anak-anaknya Pak Hadi gitu ya. Nah, dalam pemilihan buku ini atau referensi atau sumber ilmu yang diberikan kepada Umar gitu, pertimbangan-pertimbangan apa sih yang dipilih gitu? Maksudnya kenapa pada akhirnya buku A yang dipilih, buku B yang dipilih? Karena tadi Pak Hadi bilang kan sesuai dengan jenjangnya ya. Nah itu sih kurang lebih. Kalau saya memilih buku, saya tidak mulai dari hikmah, tapi saya memulai dari sejarah. Oke. Semua yang saya berikan kepada anak saya itu mesti buku yang terkait dengan sejarah. Sejarah itu pada akhirnya sebetulnya adalah membicarakan tentang ketokohan dalam masa tertentu. Dan sejarah itu benar terjadi, bukan khayal. Oke. Dan sejarah itu mampu untuk mendorong orang menjadi lebih pintar. Kalau orang itu diajarkan sejarah, pasti dia akan terpintarkan dengan sejarah. Karena pada akhirnya motivasi, bukan motivasi, nasihat terlembut bagi seorang anak, termasuk juga memasukkan logika-logika yang terlembut, tersmooth, ya, itu yang menceritakan sejarah. Asal sejarahnya memang benar-benar terjadi, ya, bukan hayalan. Karena kalau hayalan nanti dia punya ilustrasi yang bisa jadi malah penghayal. Tapi kalau sejarah dia memiliki konteks, sejarah itu kan sebetulnya menceritakan orang biasa yang dia sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar batas manusia biasa. Yeah. Sehingga segala sesuatu peristiwa yang dia ciptakan itu bernilai memorable. Nah, memorable yang diciptakan dan dikumpulkan itulah menjadi kumpulan sejarah itu tadi. Sehingga ketika kita mengoleksi tokoh misalnya Rasulullah SAW misalnya, itu pasti kita enak untuk membacanya. Karena memang hampir setiap dari penggal waktunya itu ada memorable-nya. Membicarakan soal tokoh-tokoh sejarah yang lainnya, kalau di Indonesia konteksnya misalnya Soekarno atau berapa, itu juga enak untuk melihat penggalan-penggalan waktu, karena seluruh pekerjaannya memang pekerjaan yang memorable. Sehingga itulah yang disebut hidup. Hidup itu adalah memorable dari puncak terbawah menuju ke puncak ke atas. Biasanya kalau ya pekerjaan standar biasa, pagi makan, tidur, sekolah, kantor, macam-macam, itu nggak ada memorable-nya. Tapi kalau kemudian ada pekerjaan dari yang faktor turunan paling bawah, misalnya hidup yang paling bawah menderita, sampai menuju ke puncak. Misalnya Soekarno itu kan sebagian besarnya adalah puncak dari penjajahan menuju kemerdekaan. Iya, titik balik lah ya. Titik balik. Begitu setelah saya kemerdekaan, turun kan, secara faktor sejarahnya. Tapi begitu masuk di dalam titik terendah sebagai negara yang dijajah masuk ke yang tinggi, ini memorable-nya tinggi sekali, kuat sekali untuk dibicarakan. Pasca itu kemudian ada memorable-nya yang kita bisa ambil bagi anak itu untuk menceritakan diri. Oh ternyata setiap kali ada kebangkitan atau pertumbuhan itu membutuhkan syarat-syarat. Setiap kali ada keruntuhan itu pasti ada sebab-sebab. Nah, baru kemudian kita menceritakan setelah itu baru logika. Baru logika. Karena memang dan yang menarik di dalam sejarah itu, hampir sebagian buku sejarah itu pasti ada konteks bahasa. Konteks bahasa. Bahasa yang hidup di zaman itu yang bisa dia bandingkan di zaman sekarang. Pasti ada. Nah, itulah bahasa-bahasa itu kalau dikumpulkan itu akan menjadi logikanya. Ya. Jadi logikanya. Nah, artinya biasanya saya memulai setiap anak saya itu dari buku sejarah. Baru kemudian mereka masuk ke detail. Ada semesta misalnya yang membicarakan logika, ada logika valensi, ada kemudian matematika, ada logika dalam bentuk angka atau bahasa dalam bentuk angka,
ada kemudian turunannya matematika kan banyak banget turunannya. Nah, tinggal aja dipenggal sama dia. Nah, nanti pada akhirnya anak kita bisa membuat kurikulum pendidikannya dia sendiri dari situ. Karena memang sejarah itu dia bisa bercerita tentang tokoh apa saja dalam semua segmentasi apa aja. Ahli fisika dia ngerti, terus kemudian dia bisa mendetailkan dari situ. Kemudian sejarahnya misalnya yang terkait dengan teknologi kekinian dari era pertengahan masuk ke ini kan dia bisa ngerti. Maka dia akan ngerti part-part yang harus dia pelajari pasca ini. Sehingga kita nggak perlu nonton pasca ini dia akan belajar apa, nggak perlu nonton. Itu. Nah makanya kalau Umar itu pernah bercerita kepada saya yang dia tuliskan ketika dia ikut karya ilmiah itu. Ya. Dia kan ikut sekolah biasa, juga ikut sekolah homeschooling. Dia mengibaratkan kalau sekolah biasa itu kayak orang jalan-jalan ke luar negeri pakai travel agent. Itu kalau sekolah biasa. Tapi kalau homeschooling dia kayak backpacker. Karena kalau yang pakai travel agent itu kan seluruh jadwal penerbangan, jalan-jalannya, jadwalnya, pakainya apa, jam sekian sampai jam sekiannya, harus kemana, terus kemudian diisi siapa, terus kemudian pelajarannya apa, segala macamnya kan ada itu. Karena pakai travel agent, semua sudah disiapkan oleh agent. Kalau backpacker kan enggak. Backpacker itu dia sendiri yang mengurusi peta jalannya dia sendiri. Nah, memang yang kita ajarkan, kita berharap dia sendiri yang merumuskan apa peta jalannya dia sendiri. Sebetulnya yang ada di sekolah-sekolah misalnya yang ada di Finlandia, itu sudah memakai konsep itu. Artinya dia tetap sekolah. Umar ini kan homeschooling juga tetap sekolah, ketemu gurunya juga. Tapi dia mampu untuk memetakan apa yang harus, tidak seluruhnya disuapi dari pihak sekolah. Gitu. Tapi saya sedang tidak membandingkan karena itu semua adalah pilihan dari masing-masingnya. Itu menarik ya. Jadi kalau dibilang kira-kira banyak yang bilang kan, anak harus bisa baca, harus bisa apa. Ternyata kalau dari metode yang diterapkan oleh Pak Adi, kita mulai dari sejarah dulu nih. Karena dari sejarah itu merupakan nasihat terlembut ya. Dan tadi tuh turunannya banyak juga. Masalah bisa jadi pelajaran juga bagi anak untuk ternyata setiap kisah itu ada titik balik dan segala macam. Nah, kita mulai masuk ke masalah peran terbaik anak nih, Pak Adi. Kalau dibilang peran terbaik, Pak Adi juga beberapa kali di forum-forum juga membahas hal tersebut, dan Umar dalam bukunya juga gitu. Pada akhirnya kenapa sih kita itu harus menemukan peran terbaik kita, dan kira-kira tuh peta jalannya tuh gimana gitu, kurang lebih kaidah-kaidahnya untuk menemukan peran terbaik dari kita dulu deh, mungkin nanti baru masuk ke kira-kira anak. Allah itu menciptakan makhluk tidak untuk kesia-siaan. Pasti ada maksud tujuan dari makhluk ini diciptakan. Bahkan benda mati aja ada punya peran. Misal gelas ini punya peran terbaiknya di muka bumi. Dia perannya adalah sebagai tempat minum air. Jadi kalau kita gunakan untuk minum, dia sudah berperan baik pada posisinya. Nah, meja juga dia punya peran terbaik. Dia diciptakan oleh manusia di penciptaan kedua ya. Itu karena ada perannya dia untuk sebagai tempat gelas macam-macamnya dia ada di atas ini. Masa manusia tidak? Masa dia diperankan hanya untuk menjadi beban orang lain itu? Masa manusia tidak? Sekelas benda mati aja dia punya peran. Nah, tugas bagi seorang yang lebih dewasa dari anak kita, ketika dia bayi itu kan dia dilupakan keseluruhannya. Waktu dia dulu di alam roh kan dia mengetahui terkait dengan keagungan Allah. Kemudian begitu dia lahir, dia tidak mengetahui apa-apa, dilupakan sampai nanti balik, ada yang namanya kecukupan akal, sampai nanti dia di batas usia 40 dia sempurna dalam akalnya. Dan proses itu keseluruhannya adalah untuk mengenang kembali yang namanya keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seluruhnya akan bisa terjawabkan ketika kita mengetahui aslinya apa kita diperankan di muka bumi.
Nah, berarti kita ini diminta untuk mengetahui apa sebetulnya peran kita dihidupkan di muka bumi. Itu kan poinnya. Pada akhirnya kan setiap anak, kalau orang tua menginginkan kan anaknya itu mengetahui anak ini digadang-gadang untuk apa sih. Iya. Masa hanya hidup untuk hidup aja. Terus yang penting makan tidur, setelah itu kerja, habis itu. Setahu saya kok enggak Sederhana itu ya. Lawang gelas saja definisinya dia punya perannya ya. Nah, persoalannya adalah kita ini berarti yang mengantarkan anak kita ini. Entah nanti dia diantarkan oleh gurunya maupun orang tuanya. Tapi sebaiknya diantarkanlah oleh orang tuanya. Karena memang ada diri kita di dalam diri anak kita ini. Karena bagaimanapun juga dia lahir dari sesambungan darah, sesambungan nasab, sesambungan roh dari diri kita. Maka karena ada kepentingan ada diri kita di dalam dirinya, maka ya kita harusnya lah yang mengantarkan anak kita kepada peran terbaiknya. Misalnya, gelas ini kalau kita ini sebagai pengantar, kita kan harusnya tahu peran dulu ini gelasnya apa. Maka kemudian kita gunakan. Misalnya gelas ini diperankan untuk tempat minum, maka kita gunakan dia untuk minum. Tapi kalau kita tidak tahu, kita bisa asal-asalan untuk memerankan gelas ini. Nah, termasuk dengan anak kita. Kalau kita tidak mengetahui pengetahuan terbaik terkait dengan anak kita, ya kita bisa asal-asalan nganternya. Nah, ketika kita asal-asalan nganter, nah kita bukan khalifah yang baik. Khalifah itu nganter seluruh makhluk Allah ini kepada peran terbaiknya. Jadi kalau kita ini sebagai khalifah atas gelas ini, ya kita antarkan gelas ini untuk tempat minum. Meja ini ya tempat. Jangan sampai meja sebagai tempat untuk mukul orang atau apa dan segala macamnya. Nah, artinya dari situ pengetahuan kita untuk mengantar anak kita itu penting. Maka memang pada akhirnya guru itu harus punya makom dulu sebelum dia bisa mendidik anak murid. Karena kalau enggak nanti muridnya bingung. Udah ketemu berpuluh-puluh tahun tapi nggak pernah ngerti apa yang harusnya dia lakukan. Nah, ada kan? Iya. Yang terlalu lama untuk bertemu gurunya, tapi pada akhirnya ditanyai sendiri aja nggak ngerti dia mau berbuat apa. Dia masih terus bergantung pada orang terus dan seterusnya. Itu. Berarti karena setiap manusia itu punya peran dan otomatis anak-anak kita juga memiliki perannya sendiri. Kita sebagai orang tua juga harus mempersiapkan tadi ya, karena orang tua itu kan juga guru yang paling ideal lah ya bagi anak. Nah, bagi teman-teman semua peserta webinar atau talk show pada hari ini, kalau ada yang mau nanya bisa langsung ditanyakan ya di kolom chat. Nanti panitia akan memberitahu saya seperti itu. Udah ada pertanyaan belum nih panitia? Belum ya? Berarti saya lagi nih mungkin. Nah, saya mungkin agak tarik ke belakang ke buku Abiku Memang Beda ya. Kalau dari tema-tema yang sudah ada di buku yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, saya jadi penasaran seperti ini Pak Adi. Kenapa sih tema-tema ini yang dipilih pada akhirnya Pak Adi sampaikan kepada Umar gitu? Ada buku bab pertama mungkin karena temanya adalah nasihat untuk hidupku, tapi isinya tuh kurang lebih kayak mengenal Tuhan segala macam, hingga yang jilid ketiga itu mengenai kepemimpinan. Seperti itu sih. Kenapa sih tema-tema itu yang dipilih? Karena tema-tema itu adalah tema yang terpenting untuk hidup anak saya. Oke. Sekarang, kira-kira anak saya hidup nanti sampai tua, dia akan selalu ketemu dengan kosakata Tuhannya nggak? Iya, pasti. Iya kan? Iya. Dia akan ketemu dengan kosakata misalnya pendidikan nggak? Iya. Dia akan ketemu dengan kosakata logika nggak? Dia akan ketemu dengan kosakata rezeki? Iya. Dia akan ketemu dengan kosakata uang misalnya? Dia akan ketemu nggak dengan setiap hidupnya nanti sepanjang hidupnya itu? Dia akan ketemu dengan kata yang namanya kesedihan, kemarahan, kebencian, kebahagiaan, terus putus asa, ketakutan. Dia akan ketemu nggak itu? Iya. Semua kosakata itu. Nah, problemnya itu nggak dikenalkan dengan benar ke anak kita.
Nah, seluruh kosakata itulah yang terpenting untuk anak kita. Karena seluruh kosakata itu pada akhirnya lah yang membentuk karakter anak kita nanti. Karakter itu kan dibentuk dari 3 lapisannya. Ya. Yang pertama dari alam pikiran, yang kedua ke alam jiwa, yang ketiga di alam fisik. Di alam pikiran kan pertama kali biasanya kita memiliki lintasan pikiran yang dalam bentuk kosakata bahasa. Kalau bahasa kita baik ya akan berubah menjadi ide baik, kalau yang buruk ya akan berubah menjadi ide buruk. Nah, dari kosakata yang biasa kita setiap hari masuk itu, kalau kita pas ngelamun itu sintesa. Itu kalau ada bab-bab yang memang penting untuk dalam pelajaran untuk mengolah kosakata itu, untuk memasukkan kosakata itu. Misalnya bab fasiru fil ard atau berjalan di muka bumi. Anak saya memang sering saya ajak untuk pergi ke mana-mana. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana-mana, baik di Indonesia maupun di luar. Karena itu fase untuk dia memasukkan kosakata penting yang ada di dalam pikirannya dalam bentuk memindai seluruh yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasa dalam pikirannya. Jadi misalnya dia pergi ke Cina, kemudian dia mau, nggak usah jauh-jauh dulu, dia pergi ke Jakarta misalnya, dia meng-capture ada perilaku orang, ada gedung, ada kemudian trotoar, ada macam-macam. Itu dimasukkan terus ada cara orang ngomong. Terus dia pindah pergi ke Aceh, pergi kemana sampai ke luar negeri dia pergi kemana dan seterusnya. Itu sebetulnya dia sedang memasukkan seluruh memorinya itu di dalam pikirannya dulu. Nanti satu waktu ketika dia punya urusan tertentu dan dia sedang melamun, duduk diam, itulah sintesa. Dia akan menghubungkan seluruh yang dia sudah dapatkan dari pindah-pindah yang dia ada. Nah, itulah kenapa dalam agama ini diajarkan, kamu kalau ingin menjadi seorang intelektual, nggak ada kata lain selain kamu harus fasiru fil ard. Harus sering jalan-jalan ke muka bumi ini untuk mencari, memindai, termasuk juga memindai guru, mencari guru terbaik. Begitu ketemu, kita ajarkan anak kita untuk sabar duduk diam mengambil ilmunya. Karena ada kan 2 bulan udah pengen pindah, padahal ilmunya belum diambil keseluruhan. Nah, artinya begitu dia sintesakan, itulah yang akhirnya akan menjadi memori. Dan begitu sintesanya ini dia kuat, akan menjadi ide. Ide ini, kalau dia bergabung dengan alam jiwa, dia akan menjadi sebuah keyakinan. Setelah itu dari yakin, dia akan berubah menjadi kemauan. Dari kemauan, dia akan menjadi tekad. Tekad ini ketika berkawin dengan yang namanya fisik, dia akan menjadi perilaku, tindakan. Tindakan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dia akan menjadi watak. Artinya dia kalau watak itu dia melakukan segala sesuatu sudah tanpa mikir. Karena memang sudah perjalanan sudah panjang sampai. Nah, artinya kalau kosakatanya terbatas yang dia masukin, dia mindai ya di situ-situ aja, taunya ya memang dari rumah pergi ke mana tempat dia main aja, di situ aja. Padahal dia hanya bisa meng-capture itu. Nah, karena itu butuhlah yang namanya dia pergi jalan-jalan jauh, dia butuh buku, dia butuh guru, dia butuh segala sesuatu yang memang bisa menambah yang namanya isi memori kepalanya. Nah, dari situ, itu bahasa-bahasa itu dipilah-pilah nanti mana yang terpenting untuk kehidupan anak kita. Maka kenapa saya mulai kenalkan kepada anak saya itu adalah kisah Rasul, sejarah Rasulullah SAW. Karena dalam seumur hidupnya yang terpenting itu adalah materi ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Tuhannya, mencintai penciptanya. Karena itu problem manusia aslinya. Karena dia nggak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka hampir seluruhnya biasanya mereka punya problem. Nah, kenapa nggak saya masukkan di depan? Maka setiap kali saya menceritakan terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia masih kecil, ya maka saya memberikan sejarah tentang kerasulan. Semua sejarah-sejarah Rasul kita saya ceritakan kepada dirinya, sambil kemudian dari situ mengenalkan yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada akhirnya kemudian kita kenalkan tentang sifat-sifat, kemudian seluruh hal yang membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Setelah itu baru kemudian turunan seterusnya. Jadi ilmu memang harus istilahnya
ada stepnya. Nggak langsung tiba-tiba anak dikasih yang besar. Misalnya, ketika anak saya sudah masuk ke usia mau balik, usia 11 itu sebagian besar masalah materi yang saya berikan kepada dia adalah materi-materi psikologi. Yang mungkin orang akan ketemu itu di kuliah, tapi saya tarik kepada anak saya karena dia sudah bakal mau kecukupan akalnya, sehingga dia butuh mengetahui terkait materi psikologi itu. Mulai dari misalnya psikologi yang terkait dengan perasaan, misalnya ada takut, apa itu bahagia, apa itu misalnya sedih, apa itu putus asa, kedamaian, dan seterusnya itu yang ada di level vibrasi. Itu saya jelaskan kepada anak saya di level itu. Karena seumur hidup dia akan mengetahui itu. Nah, kalau dia nggak pernah mengetahui apa marah, satu waktu marah dia nggak ngerti itu cara untuk mengendalikan kemarahannya. Kalau dia nggak pernah ngerti apa itu sedih, dia kan nggak pernah ngerti itu yang namanya cara untuk mengendalikannya. Masa menunggu kosakata sedih kita harus menyampai usia 21 tahun ketika kita harus kuliah dulu? Kan nggak harus kan? Kenapa kita nggak tarik? Karena kosakata ini sederhana untuk dijelaskan sebenarnya ke anak kita. Dan Rasulullah SAW menceritakan yang terkait dengan kemarahan. Itu ya sederhana-sederhana. Nggak sampai belibet-belibet dengan teori-teori yang iya kan? Gitu. Karena memang pada akhirnya anak kita harus dikenalkan dengan itu terlebih dahulu. Karena itu yang terpenting. Misal sebelum balik, anak saya harus saya kenalkan dulu dengan materi rezeki. Oke. Kenapa rezeki itu penting? Loh, sekarang gimana? Loh, seumur hidupnya dia itu, wong saya kalau dia sudah balik itu saya nggak kasih nggak apa-apa kok. Karena dia sudah dalam tanda kutip punya kewajiban untuk memenuhi dirinya sendiri. Tapi kan kita ini kadang-kadang nggak tegaan ya sebagai orang tua untuk memutus. Karena kita nggak kasih bekal. Nah, harusnya anak kita kasih materi-materi yang sifatnya terpenting dalam kehidupannya. Kosakata-kosakata yang terpenting untuk hidupnya. Nah, itu yang memang dituliskan Umar karena itu adalah materi-materi yang terpenting untuk kehidupannya. Termasuk misalnya dalam seri kehidupannya, dia akan ketemu nggak seri kepemimpinan. Di level, semua levelnya dia akan ketemu. Baik untuk dirinya, nanti kalau dia sudah punya suami atau istri, atau ketika dia menjadi organisasi atau apapun, kepemimpinan pasti butuh. Jadi dia kawin, misalnya nanti satu waktu nggak pernah ngerti cara memimpin, itu bisa amburadul. Dan bagaimana cara untuk mengetahui apa itu kepemimpinan? Di mana materi itu? Kalau tidak harus diberikan dari awal. Makanya sebelum dalam fase balik, kosakata atau materi-materi yang terpenting untuk kehidupannya itu harus benar-benar dikenalkan terlebih dahulu kepada dirinya. Nah, baru setelah itu furuknya atau cabangnya, detil-detil atas cabangnya. Gitu. Bagi saya, anak saya nggak tahu satu sama dengan satu nggak apa-apa, tapi dia tahu persis yang namanya Tuhannya itu seperti apa. Nabinya seperti apa. Karena itu furuknya. Daripada kemudian dia kenal ini dulu, tapi habis itu sampai ke dokter, baru dia belajar agama kan kacau. Kebalik. Kebalik. Mungkin itu. Iya, jadi kalau ditanya sebenarnya, makanya saya penasaran sih Pak Edi, kenapa tema-tema ini pada akhirnya yang muncul? Ya tadi jawabannya, karena memang tema-tema inilah yang pokok-pokok akan dihadapi oleh setiap manusia, bahkan kayak tadi ya. Misalnya saya tambahkan, materi soal hutang. Oke. Dalam sepanjang hidupnya anak saya bakal ketemu nggak materi ini? Iya. Ketemu nggak? Iya. Iya kan? Iya. Tapi kan kita nggak pernah kenalkan anak kita ini dengan apa itu hutang. Tahu-tahu dia diajari bank, diajari oleh temennya. Pinjol. Itu kan masa bisa berapa? Lebih baik kita ajarkan di dalam diri kita. Maka saya sama anak saya hutang piutang biasa. Karena demi mengajari anak saya. Ya saya sama anak saya hutang-hutangan udah biasa itu. Dan harus clear karena harus ada pencatatannya. Karena kadang-kadang orang tua itu merasa hutang itu padahal besoknya kalau kita mati yang nerusin ahli waris. Lah gara-gara kosakata ini nggak pernah diajarkan ke anak kita, maka anak kita yang gendapan, maksudnya yang kerepotan pasca kemudian misalnya ditinggalkan masih punya materi hutang. Makanya materi-materi seperti ini harus dijelaskan dan itu ada di dalam bab rezeki. Ya.
Dan insya Allah di jilid selanjutnya ya. Jadi bagi para teman-teman hadirin semua yang ingin tahu kira-kira pokok-pokok apa saja sih yang akan dihadapi oleh setiap manusia gitu, bisa cek di buku Abike Membeda. Dan teman-teman yang sudah membaca barangkali bisa memberikan testimoninya juga ya di kolom chat. Kira-kira apa sih perasaan atau rasa setelah membaca buku Abike Membeda? Dari panitia ada yang sudah bertanya katanya. Saya cek dulu. Untuk Pak Adi ini, oh ya, saya bacakan ya Pak Adi ya. Assalamualaikum Pak Adi. Dari Diah di Batang, saya memiliki anak perempuan kelas 1 SMA di pondok pesantren. Bagaimana kita sebagai orang tua mengantarkan mereka menjadi peran terbaiknya? Sementara ilmu-ilmu yang Pak Adi sampaikan lebih kepada persiapan anak yang dari kecil gitu, yang masih kecil. Dan kami memiliki anak yang sudah besar. Jazakallah khair. Itu dulu bagi Pak Adi. Jadi mengenai kira-kira saya baru baca buku Abike Membeda nih, padahal anak saya sudah besar. Nah itu gimana nih Pak Adi? Perempuan ya? Perempuan. Iya, anak perempuan kelas 1 SMA di pondok pesantren. Kelas 1 SMA. Nah ini. Gimana? Saya belum punya pengalaman punya anak perempuan soalnya ini kalau saya jawab saya belum punya pengalaman. Atau mungkin saya switch mungkin Pak Dia. Mungkin tidak spesifik ke perempuan atau laki-laki, tapi kurang lebih kira-kira gitu. Kira-kira kalau misalkan kita baru tahu nih mengenai ilmu-ilmu, tapi kasusnya wah udah terlanjur nih, apapun mungkin bisa, terutama anak ya. Itu seperti apa nih Pak Adi? Jadi mungkin tidak perlu spesifik ke perempuan dan laki-laki. Ya. Karena memang anaknya Pak Adi semua laki-laki ya Pak Adi ya. Laki-laki semua. Laki-laki. Agak repot kalau saya menjawab yang saya tidak punya pengalaman karena kan bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Mungkin ada yang lebih ahli dari. Tapi sepanjang pengetahuan saya, sepanjang saya mengantar anak itu, pertama, saya merasa saya tidak memiliki anak saya. Karena dia makhluk sendiri. Dia itu makhluk sendiri yang nanti ada hisabnya sendiri kepada akhirnya. Sehingga kalau kemudian kita ini merasa bahwa itu milik kita, itu ya salah. Persoalannya hanya ada satu bab kalau saya ikatan dengan anak saya. Ya karena dia lahir dari darah daging saya. Sehingga kepentingan saya adalah satu, mengenalkan kembali dia atas kenapa dia diciptakan di muka bumi. Untuk mengenal atau kemudian menyaksikan terkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab sebagai hamba begitu. Tapi bab dalam sebagai manusia, dia kan punya pertanggungjawaban juga di alam semesta ini. Atas kekhalifahannya dia. Nah yang saya sebut sebagai nganter itu, selain ngantarkan dia memegangi kalimat la ilaha illallah karena saya muslim, itu yang nganter sebagai bagian dari bab dia menjadi khalifah di muka bumi, yang ngurusi dan mengantar makhluk lain untuk mengenal perannya terbaik dari, misalnya dia yang meletakkan semua makhluk dengan peran terbaiknya, itu maksud saya. Nah anak itu pada akhirnya dia akan memiliki peran ketika dia mengetahui tujuan hidupnya dia. Yang goals-nya dulu ya. Goals kehidupan. Nah, kebanyakan orang ngajari kehidupan tujuannya itu dengan materi problemnya. Dimulainya selalu kamu sekolah untuk dapat uang yang lebih banyak. Bukan ruang hakikat kenapa dia diciptakan terlebih dahulu. Karena ya agak menjadi menurunkan wibawa penciptaan anak ini kalau hanya sekedar untuk hidup sukses ya misalnya. Sekarang gini saja, Allah itu
Sejak dulu, zaman dulu Nabi Adam sampai sekarang. Ibaratlah dulu katakanlah ada yang namanya dinosaurus, ada yang namanya macam-macam. Sejak dulu semua makhluk itu pasti makan. Dan pasti bisa hidup. Bisa tumbuh membesar. Ya bisa kawin juga. Dan dijamin oleh Allah sepanjang memang ajal belum menjemputnya. Sepanjang masih hidup pasti ada zaman. Sebelum kita lahir di muka bumi ini juga diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijanin kita nggak bisa ngapa-ngapainnya, dibagi dengan darahnya dari ibunya. Kemudian dia lahir juga dia mendapatkan makanan dan minuman dan bertumbuh. Sampai sekarang seluruh makhluk itu pasti bisa makan, bisa tumbuh, bisa sampai ajal kemudian berpisah. Artinya kalau kemudian kita hanya mengajarkan anak kita hanya untuk menjadi orang yang dalam tanda kutip memiliki harta saja, ya keliru. Karena memang tujuan penciptaan nggak untuk itu, nggak untuk makan itu doang, atau nggak untuk kaya itu saja. Nah, artinya penciptaan itu harusnya diceritakan kembali kepada anak-anak kita. Terus yang kedua, dari situ pasti dia punya kadang-kadang dia memiliki keahlian spesifikasi tertentu. Maka yang harus kita ajarkan adalah, karena begini keahlian tertentu itu, misalnya sepanjang dari Bani Hashim ke atas, itu kan rata-rata turunannya pasti seorang intelektual yang spiritual. Iya kan? Nabi-nabi. Bani Umayyah itu pasti sosok seorang pemimpin yang politisi. Jadi anak-anaknya mesti kalau ketemu sama masyarakat nggak pantas jadi rakyat biasa, itu nggak pantas. Memang dasarnya begitu dari awal. Nah, saya maksud ini sudah mulai masuk ke nasab hasab ya. Nasab itu penting untuk kita gali kepada anak kita untuk mengetahui sesungguhnya nasab mau dari atas itu seperti apa. Nasab ini sekali lagi jangan sekali-sekali kita membanding-bandingkan nasab kita dengan orang lain dan membangga-banggakan nasab kita. Karena nasab ini untuk mengetahui akar kita. Enggak untuk dibandingkan. Kalau begitu dibandingkan pasti jadi problem. Pasti jadi problem. Yang kedua, nasab ini juga nggak boleh untuk digugat. Karena kita sudah lahir dari yang sudah ada. Kemudian tiba-tiba kita lahir dari sesuatu yang kita terus digugat, itu nggak boleh. Tapi kita berhak untuk mencari akar kita dari atas itu sebetulnya apa. Dan dari nasab ini ke atasnya itu rata-ratanya prestasi terbaik mereka itu apa sih? Misalnya mereka rata-rata itu semua pedagang, pasti turunan anak kita gampang sekali kalau mau jadi pedagang. Rata-rata pengajar, ya pasti gampang sekali untuk jadi pengajar. Rata-rata misalnya adalah seorang misalnya pemimpin, kalau Bani Umayyah itu adalah politisi dan seterusnya. Nah itu yang nanti kita akan carikan. Nah kebanyakan orang tua nggak mau mencari akarnya dia, sehingga anak kebingungan. Jadi anak itu kesusahan untuk mencari figur kebaikan dari keluarganya. Sehingga dia mencari figur-figur dari tetangganya, dari orang lain, dan segala macam. Ya syukur-syukur kalau figurnya bagus. Nah kalau buruk. Kenapa? Inilah pentingnya. Setiap kali yang meninggal di dalam satu keluarga, harusnya segera anak cucunya itulah yang menstatusi orang tua ini. Seseorang. Misalnya bapak saya meninggal. Itu ya kami anak turunnya itu memberi status kepada bapak-bapak kita. Kita kasih tahu kepada mereka apa memori terbaik kalian dengan bapak kita. Terus kemudian setiap orang mengatakan, oh ternyata memang kebaikan bapak kita di pengajar. Jadi kami bangga kalau bapak kami adalah seorang guru atau pengajar. Karena itu pekerjaan nabi-nabi. Dan kita menceritakan kepada anak-anak saya dan kemudian cucu-cucu kami nanti dengan semua anak-anaknya itu adalah bahwa kakekmu itu adalah pengajar. Dia nggak pernah absen dari dia ngajar. Mau hujan kayak apa, dia tetap ngajar. Dan Rasul semuanya mengajar. Kami bangga untuk itu dan kita ceritakan kebaikan ini kepada anak kita. Jadi satu waktu ketika dia punya keahlian tertentu, pada akhirnya dia akan kembali mengajar. Satu waktu nanti, misalnya. Sehingga yang seperti ini itu dia bisa didapatkan kekayaan kebaikan itu dari keluarga. Nah, kebanyakan dari kita yang dikenang keburukannya.
Yang dikenang keburukannya dari bapaknya meninggal atau kakeknya meninggal, malah yang diceritakan kepada anaknya itu seluruhnya adalah keburukannya. Ya itu kan keliru. Maka ada baiknya yang dikenangkan kepada anak-anak kita itu sesifatan atau status kebaikannya itu apa sepanjang dia hidup. Nah, kebanyakan orang begitu tidak ada statusan ini, biasanya orang mati hanya sekedar mati saja dan nggak bisa dikenang oleh anak cucunya. Nah, anak cucu ini kebingungan untuk mencari hasab kebaikan dari keluarganya. Sehingga dia mencari di luar. Dia mencarinya di luar. Sehingga perlulah yang namanya psikologi pinjerfrin lah, jari sidik jari lah, tes bakat dan seterusnya. Iya. Karena demi mencari apa sih potensi kebaikan yang ada di diri anaknya. Padahal sebetulnya kalau itu penceritaannya masih sampai ke anaknya, coba Al-Fatih itu kan 8 generasi dari itu kan dari Utsman radhiyallahu anhu. Turun terus, itu diajarkan terus. Kebaikan-kebaikan dari kakeknya. Bahkan syair-syair itu menjelaskan semuanya terkait dengan kebaikan-kebaikan dari kakek-kakek. Ada syair-syair yang menceritakan terkait dengan kebaikan kakek-kakeknya. Nah, kenapa kita nggak begitu? Daripada kita dalam tanda kutip kalau dagang kulakan dari orang lain atau keluarga lain. Ya, jadi itu Kak Diah yang dari Batang. Mungkin saya akan mencoba membantu dan semoga terbantu dengan jawabannya. Yang pertama, pasti kita harus tentukan dulu nih kira-kira tujuan, goals dari anak-anak kita ya, kira-kira mau dibawa kemana. Dan kemudian kita track back atau kita cek ke belakang lagi, kira-kira kebaikan-kebaikan apa yang bisa diajarkan atau dikenalkan kepada anak kita. Seperti itu. Tambah satu terakhir, biasanya kalau saya ngajak ke anak itu karena dia makhluk sendiri, maka saya kasih otonomi. Oke. Untuk dia mengambil keputusannya, mengambil jalan hidupnya dan seterusnya. Ya kita pada akhirnya hanya sekedar ngantar. Karena kami tidak memiliki anak-anak kami. Mungkin saya ingin menggali lebih lanjut Pak Adi mengenai jawaban hal ini. Cuma kan banyak, mungkin saya gitu ketika memandang adik saya atau keponakan saya, ada perasaan alami gitu. Perasaan alami ketika, kamu belum tahu nih, kamu belum punya pengalamannya nih. Nah, untuk memanage atau manajemen perasaan yang menurut saya itu alami ya, itu gimana tuh Pak Adi? Perasaan atas? Kayak, ya karena saya lebih tahu, saya lebih pengalaman, kamu nurut aja sama saya. Gitu. Sehingga anak tidak memiliki otonomi nih, yang tadi Pak Adi sampaikan. Baiknya orang tua itu menceritakan semua kebaikan. Sehingga kosakatanya nambah kebaikannya dulu. Orang muslim itu enak, gampang. Seluruh kosakata kebaikan taruhlah catat semuanya di sebelah kanan. Keburukan catat di sebelah kiri. Yang baik-baik lakukan, yang buruk-buruk kasih tahu anak kita, jangan. Tapi ada kosakata-kosakata yang di dalam fikih itu penting untuk tetap dijaga terkait dengan penempatan keadilannya. Misalnya jujur. Jujur itu belum tentu baik ketika dilihat dari konteksnya. Misalnya jujur dalam peperangan itu nggak boleh. Jujur saat kita mendamaikan satu pertengkaran nggak boleh. Nah itu juga harus dikasih tahu kepada anak kita. Tapi prinsipnya yang kegiatan-kegiatan yang memang kebaikan itu harus didorong. Nah, sosok anak yang baik, dia punya peran terbaik itu adalah seluruh kebaikan itu melekat di dirinya, jangan tunggal. Nah, kebanyakan orang itu tunggal. Dia punya orang awam itu mewarisi kebaikan tunggal. Ya mungkin kaya tapi dia pelit, atau kemudian dia pintar tapi miskin misalnya atau apa. Ya harusnya dikumpulkanlah kebaikan itu di dalam diri kita. Semua kebaikan yang ada itu kumpulin ke anak-anak kita. Nah, kebanyakan kita jarang sekali memeriksa kosakata kebaikan yang terpenting untuk anak kita itu lakukan. Iya kan? Ya. Sehingga kadang-kadang ketika kita belajar, itu belajarnya motivasi. Pasca selesai dari belajarnya, pulang puyeng lagi. Karena memang sedang tidak mau mengumpulkan kepada dirinya kebaikan-kebaikan yang berserakan itu. Nah, pemimpin pun sama. Sebetulnya pemimpin itu adalah dia mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang berserakan di orang awam itu, yang melekat di dalam dirinya. Maka standar pemimpin, misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu waktu ketika Rasulullah SAW itu wafat,
Itu kan sahabat-sahabat Ansor itu pergi di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian Umar pada waktu itu masih belum percaya Rasulullah SAW itu, terus sampai akhirnya kemudian Abu Bakar yang menceritakan. Habis itu kemudian di mana sahabat-sahabat yang lain akhirnya ketemu di Saqifah Bani Sa'idah ini. Habis itu kemudian Abu Bakar dan Umar pergi ke sana untuk di sana para sahabat sedang mencari siapa pemimpin selanjutnya. Suatu waktu ketika mereka lagi meeting semuanya, Umar langsung mengatakan, apakah ada di antara kalian yang pantas memimpin sedangkan Abu Bakar ada di sini? Siapakah di antara kalian yang mampu memimpin sedangkan Abu Bakar ada di bawah sini? Karena memang derajatnya. Saking komplitnya. Saking komplitnya. Pada akhirnya memang pemimpin itu mengumpulkan kebaikan yang berserakan, sehingga kebaikan ketika ini ditimbang-timbang, orang memang pada akhirnya paham, oh memang dia punya derajat tertentu dalam seri peran di hidup di dunia ini. Nah itulah yang harus kita dorong kepada anak kita, supaya derajat kebaikannya itu tinggi. Kan kita nggak ingin tuh derajat makom kepemimpinannya dalam keburukan. Keburukan aja punya levelnya kok. Yeah. Misalnya dalam bab mafia juga, siapa di antara kalian yang misalnya mampu memimpin orang ini? Karena keburukannya nempel komplit. Yeah. Nah anak kita kan kita kadang-kadang untuk masuk di dalam hikmah kebaikan. Hikmah maksud saya adalah akibat. Akibat atas yang kita lakukan atau kita tinggalkan. Nah baiknya kan akibatnya seluruhnya kebaikan. Manfaatnya itu kebaikan. Nah itu yang kita harusnya kasih kepada anak-anak kita itu. Jadi kalau misalnya pembicaraannya itu tadi adalah anak kita ini, kamu itu belum pantas tahu kalau karena memang kita nggak ngasih tahu. Maka tugas kita ini yang ngasih tahu bab-bab penceritaan kebaikan itu, baik dari sumber Rasul kita, dari keluarga kita, dari seluruh tokoh-tokoh yang memang untuk kebaikan anak kita. Jadi seolah-olah penceritaan itu melekat di dalam dirinya. Satu waktu ya, nanti kalau Mas Yogi tahu dan benar-benar, misalnya gini, kalau Mas Yogi itu sering membaca yang namanya hadis, misalnya dari Imam Bukhari atau Imam Muslim, baca terus, satu waktu Mas Yogi nanti akan tahu persis bagaimana pikiran nubuwah itu. Sama halnya ketika misalnya anak kita sodorin terus yang namanya sejarah terus. Nanti satu waktu dia akan tahu bagaimana sosok pemimpin itu. Sosok pengumpul kebaikan itu. Dia pasti akan ketemu pola. Makanya siapa saja yang mampu untuk membaca sejarah, pasti dia dicerdaskan dengan sejarah. Maka pelajaran pertama saya memulainya dari sejarah. Penceritaan kembali. Baik dari sejarah orang-orang yang terdahulu, termasuk terdahulu juga di keluarga kami. Saya menceritakan terkait dengan kakeknya, terus buyutnya dan seterusnya. Mungkin. Ya. Jadi tadi ya Bapak Ibu semua, karena gini Pak, saya rasa juga untuk teman-teman hadirin juga itu merasa janggal dalam arti ketika kita ikhlas gitu. Jadi ini anak kita adalah individu yang sendiri. Karena kan banyak orang yang tadi kayak bilang, udah kamu nurut aja sama saya. Atau bahkan ketika kita sudah percaya, tapi ada perasaan, duh ini yakin gak ya anak kita bakal berhasil, aman. Kayak misalkan, mungkin teman-teman pernah tahu juga, Umar itu dulu pernah dilatih oleh Pak Adi juga ya, untuk naik kereta sendiri ya Pak Adi ya. Nah itu kan pasti ada perasaan, duh kira-kira nih aman gak nih? Ya 9 tahun. Iya 9 tahun bahkan kan saat itu. Itu kan sebuah hal yang tidak umum ya Pak Adi. Cuma, disclaimer juga, saat itu Pak Adi juga menyiapkan Umar ya, menemani Umar cara naik kereta dari ujung sampai ujung sebelum akhirnya Umar naik kereta sendiri. Kayak gitu. Itu sih Pak Adi. Kita cek pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Oke. Assalamualaikum Pak Adi. Ini nggak ada namanya ya. Yang pertama, gini Pak. Mungkin saya agak kunyah sedikit pertanyaannya. Kalau sekarang kan zamannya ini digital semua nih.
dan sangat berbeda dengan zamannya Pak Adi barangkali dan teman-teman hadirin juga. Nah, kalau di dunia digital kayak gini, kira-kira bagaimana pembawaan orang tua nih dalam menghadapi zaman yang sangat berbeda gitu. Bahkan kan stigmanya cenderung negatif ya ketika di dunia digital ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana membuat anak remaja fase balik, setelah balik itu lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, agak teknis Pak Adi, boleh sharing nggak sih rutinitas harian Pak Adi dengan anak-anak seperti itu? Itu sih Pak Adi. Mengenai dunia digital, terus bertanggung jawab terhadap sini dan lingkungan, dan rutinitas Pak Adi. Kalau kehidupan manusia untuk berhubungan sesama manusia, saya pikir tidak ada berbeda. Sepanjang dia ketemu fisik ya. Iya. Mungkin tools-nya yang berbeda dalam digital ini. Sehingga kebanyakan orang sekarang lebih banyak secara waktu itu terdidik untuk bertemu dengan yang namanya digital dibandingkan dengan manusianya itu sendiri. Yeah. Kalau itu dibandingkan, saya pikir saya tidak sedang membandingkan karena saya juga hidup di kondisi sekian, kondisi ini sekarang kan. Per hari ini ya. Saya kan tidak sedang menceritakan diri saya yang 60 tahun yang lalu, usia saya baru. Iya. Artinya kan saya hidup yang sama dengan ibu kalian semua sekarang kan dalam kondisinya. Nah, memang pada akhirnya saya hanya menganggap bahwa yang namanya digital itu tools. Alat berarti. Alat. Sekedar itu saja. Kalau saya butuh saya pakai, kalau enggak saya enggak. Sekedar alat. Kalau saya butuh ya saya pakai, kalau saya enggak. Kalau saya lagi sedang dalam tanda kutip mencari kebaikan yang ada jawabannya itu di dalam dunia digital ya saya ambil. Tapi kalau ada itu ketika saya silaturahmi, saya silaturahmi aja. Nah, jadi saya santai saja untuk menceritakan kepada anak kami itu. Makanya misalnya dia mau setiap hari mau pakai HP sepanjang ada outputnya ya nggak ada masalah. Jadi kuncinya di outputnya ya? Iya, kalau dia sedang mencari sesuatunya ada di situ, masa kemudian kita. Karena kan sebetulnya begini, pada akhirnya kalau kembali ke kata hikmah tadi, yang kita ajarkan kepada anak kita ini, ketika dia melakukan atau meninggalkan sesuatu, itu kan pastikan akibatnya kebaikan. Ojo keburukan, jangan keburukan. Kalau kebaikan, pastikan kebaikannya yang gede, jangan kecil-kecil. Kalau sudah gede, pastikan kebaikan yang besar ini dia bisa lama daya tahannya. Nah, kebanyakan orang tidak nimbang-nimbang atas yang dia lakukan atau dia tinggalkan. Misalnya begini, kita melakukan ini, itu kan kita meninggalkan sesuatu. Iya kan? Kita melakukan ini, kita meninggalkan sesuatu. Yang kita tinggalkan adalah satu, karena kita dalam konteks kebaikan sekarang. Ya kita tinggalkan maksiat. Yeah. Tapi ada satu lagi yang kita tinggalkan. Kebaikannya lebih kecil dari ini, dan kebaikannya lebih besar daripada ini. Misal, hari ini saya ditelepon ibu saya pasti langsung pergi, saya tinggalkan ini semua. Saya nggak peduli ada sekian banyak orang yang datang di sini, nggak ada peduli. Pokoknya saya langsung balik pulang ke rumah. Karena itu kebaikan tertinggi saya di muka bumi. Biru walidin sama orang tua. Maka HP saya selalu on hari ini. Kalau misalnya ada ibu saya telepon, ya saya langsung break, saya minta. Saya peduli misalnya di sini presiden atau saya, pokoknya saya langsung aja saya tinggalin aja pokoknya. Karena nggak mungkin. Nih sekarang, Uwais Arqoni saja itu tabiin terbaik zaman Rasul. Hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi nggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Beliau memiliki seorang ibu yang sudah tua, yang dijaga sama Uwais. Setiap kali Uwais ingin bertemu Rasul, ibunya nggak mau. Karena yang jaga dia siapa? Sampai pada akhirnya, Uwais itu nggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Dan itu oleh Rasulullah SAW disebut sebagai tabiin terbaik. Bahkan Umar sama Ali radhiyallahu anhu itu diminta untuk meminta doa kepada Uwais Arqoni. Artinya derajat orang tua itu lebih tinggi dan meninggalkan Rasul nggak ketemu.
Wah, hanya untuk ketemu Mas Yogi hari ini. Wah, sorry saja, saya tetap nggak mau. Iya. Nanti saya ngisi sendiri kan bahaya, Mas. Iya, iya, benar-benar. Artinya kebaikan-kebaikan yang tertinggi levelnya itu harus dikasih tahu ke anak kita. Derajat-derajat tertinggi itu. Sekarang anak kita main HP, dipanggil sama orang tuanya, dia nggak mau. Bagi saya itu sudah apa namanya, aib besar. Saya langsung bisa kasih tahu pada anak ini, kamu saja dipanggil sama orang tua nggak hanya ngurusi yang namanya. Nah, kebaikan itu harus diukur. Makanya ada fikih kalau di dalam agama ini. Jangan sampai anak kita diajari sesuatu yang malah dalam tanda kutip seolah-olah itu menjadi sangat penting dan kita menganggap itu adalah bagian dari hidup kita, padahal itu hanya sekedar tools. Jadi kalau memang waktunya untuk bertemu dengan digital, ya bertemu. Waktunya ketemu sama orang tua, ya waktunya ketemu orang tua, ya ngobrol ngalor gitu nggak jelas, ya nggak apa-apa. Yang penting kami sedang berbiru walidah. Gitu. Jadi kalau digital sama saja bagi kami. Oke. Berarti yang pertama itu alat, pandang itu sebagai alat, dan yang kedua orang tua hari ini ya menggunakan juga gitu ya, bukan berarti ketika bilang digital itu ya hanya saya gitu, padahal orang tuanya juga sedang melakukan. Dan yang ketiga diberitahu prioritas tadi ya Pak Dia, prioritas kebaikan. Prioritas kebaikan. Makanya penting sekali prioritas kebaikan itu kepada anak kita. Bab seperti itu. Misalnya ya daripada kamu hanya mainan yang namanya apa TikTok atau apa, lebih baik kamu ngapalin Quran, itu kan derajatnya jauh lebih tinggi. Jadi kebaikan itu terukur dengan anak kita, dan anak kita tahu kita. Misal daripada dia nanti punya potensi main, lebih baik tidur. Nah, tidur jauh lebih baik daripada hanya sekedar dia kemudian berbuat kemaksiatan. Misalnya begitu. Jadi ukuran-ukuran itulah yang harus terjelaskan kepada anak kita. Ukuran-ukuran kebaikan. Itulah kenapa bagi muslim itu sederhana. Wes, yang kebaikan itu catat aja. Termasuk kebaikan dari keluarga kita ini catat aja. Pastikan itu melekat di anak kita. Dan dorong anak kita mengetahui kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai keputus. Oke. Maka misalnya wasiat Ali radhiyallahu anhu itu kepada Hasan, Sayyidina Hasan, itu kan seluruhnya adalah materi-materi wasiat kebaikan yang harus dilestarikan sama Sayyidina Hasan. Ya begitulah orang tua pada akhirnya, karena ada diri dia di dalam dirinya. Ya muka-muka kebaikan ini masih terus nyambung kepada kalian. Nah, kembali ke misalnya ke konteks digital. Ya kami menganggap itu terus. Kalau memang ada penjelasannya itu digital, kita ambil. Tapi kalau penjelasannya ada di buku, ya kita pakai buku kembali. Itulah kenapa kita harus membaca kitab sampai tuntas. Kita ajarkan anak-anak kita itu membaca ya sampai tuntas. Enggak dibaca di mukodimah sama di apa namanya halaman belakang saja. Gitu. Setelah itu kemudian kita bisa cerita panjang lebar. Ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana melatih peduli terhadap dirinya atau aware terhadap dirinya dan lingkungan, Pak Adi. Ketika konteksnya sudah remaja nih, gitu. Saya rasa tadi ada sinkronisasi dengan yang namanya ukuran atas hikmah atau akibat. Jadi ya dia ngukur-ngukur apa yang dia lakukan atau dia tinggalkan sebaiknya ada dampak kebaikannya. Oke. Karena itulah nanti ya takwa yaitu salah satunya. Kayak kalau Umar radhiyallahu an yang mengatakan ya takwa itu ya kamu waspada seolah-olah ketika kamu jalan di atas duri, banyak duri. Sama halnya, itulah hikmah akibat. Kamu kalau melakukan tindakan sesuatu, pastikan dampaknya itu baik. Nah artinya dampak kebaikan inilah yang terus-menerus harus diceritakan kepada anak kita. Di Quran itu banyak banget yang menceritakan terkait dengan dampak-dampak atas kebaikan. Dan penceritaan-penceritaan apa namanya kisah-kisah yang dari orang-orang terdahulu. Dan yang terakhir boleh dibocorin nggak Pak Di? Mungkin sebagian saja karena saya yakin ada beberapa yang privasi juga. Rutinitas harian Pak Adi bersama anak-anak gitu. Saya tipe orang yang membiarkan anak-anak. Membiarkan malah ya. Gimana tuh Pak Adi? Tetap membiarkan dalam dia, karena dia punya otonomi dia sendiri. Okay. Terutama kalau fase anaknya, mau jalan, mau lari, mau apa. Ya karena memang fasenya dia untuk bermain.
Yang penting setiap hari saya harus punya cara ngomong kepada dirinya. Dan saya bertemu, misalnya setidaknya saya gendong, saya apa pokoknya. Dan saya tidak pernah mau ambil konflik sama anak saya. Oke. Terutama yang masih belum balik, saya nggak pernah akan mau. Bagaimana saya menceritakan kebaikan-kebaikan keluarga, yang saya berharap dari keluarga ini dia bisa memiliki spirit apa ya namanya, apa inspirasi dalam kebaikannya. Kok kemudian saya blok gara-gara dia berantem sama saya, Konflik tadi. berkonflik sama saya, sehingga dia mencari alternatif kebaikan dari luar, kan bahaya. Maka yang saya jaga adalah membuat membuat diri saya, bukan border, tapi membuat diri saya itu tidak berkonflik dengan dirinya. Tapi dalam saat yang sama, membuat saya tetap berwibawa di hadapan anak saya. Oke. Jadi kita nggak pernah konflik, tapi kita tetap berwibawa. Kenapa? Misal, dalam satu waktu misalnya, kenapa anak-anak itu dia lebih cenderung taat kepada gurunya atau ustadznya yang ketika dia di sekolahnya. Sedangkan dengan orang tuanya tidak. Penjelasannya yang terbesar atas ini itu adalah karena aib ustadznya itu tertutupi. Sedangkan aib orang tuanya itu telanjang bulat di hadapan anaknya. Lah anaknya tiap hari ketemu sama orang tuanya. Dia tahu baik buruknya orang tuanya. Dia perintah apa, orang tuanya melakukannya juga. Artinya wibawa langsung runtuh seketika. Anak sudah nggak percaya dengan orang tua. Iya kan? Iya. Nah, itu yang tersusah. Di saat kita tidak boleh konflik, tapi di saat yang sama kita harus menjaga wibawa kita. Supaya ketika kita ngomong, orang itu dengar. Oleh karena itu bab-bab yang terpenting dalam bab menjaga wibawa itu adalah salah satunya kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Setiap kali Rasulullah masuk ke bilik dari istri-istri beliau, itu tidak boleh ada sahabat yang kemudian mengganggu beliau. Karena itu ruang privasi. Ketika Rasulullah SAW, dan kalau sahabat mau datang, harus nunggu dipanggil. Nunggu dipanggil. Nunggu dipanggil. Kalau Rasulullah SAW pergi ke masjid atau ke teras Masjid Nabawi, baru kemudian diperkenankan orang itu untuk mendekat atau bertanya. Karena itu memang sudah milik publik, maksudnya orang bisa bertanya. Tapi begitu masuk bilik, harus privacy. Termasuk begitu pula yang kami lakukan di dalam keluarga. Begitu kami masuk di dalam kamar kami, nggak boleh ada anak satupun yang boleh masuk, kecuali dia menggunakan adab yang benar. Maka anak-anak itu biasanya sudah saya pisah dalam tidurnya. Sejak kecil-kecil. Kalau masuk ke dalam kamar kami harus benar-benar totok dulu, kemudian kami kenalkan dulu, karena ada privasi kami sebagai orang tua. Nah, kebanyakan orang tua tidak menjaga ini, sehingga yang terjadi adalah wibawa tadi. Wibawanya bisa runtuh seketika. Alih-alih menjadi temannya. Keinginannya adalah mendekat, benar-benar bisa mendekat kayak layaknya pertemanan, sehingga bingung antara ini ibu atau anak gitu. Saya nggak mempercayai itu. Boleh dalam bab tertentu boleh, tapi dalam bab menjaga wibawa penting sekali. Karena satu waktu ketika kita ngomong itu masih istilahnya dianut sama anak kita. Daripada kemudian kita tidak memiliki privasi kita akhirnya kemudian terlanjang bulat di hadapan anak kita. Nah, itu yang tersulit karena kita hidup bareng sama anak kita. Iya. Karena kalau sama guru kan ketemunya cuma di sekolah ya. Di sekolah. Gitu. Nah, makanya bab-bab yang menjaga wibawa orang tua itu penting. Satu waktu saya membaca banyak buku yang menceritakan tentang kisah-kisah orang tua. Misalnya kalau membaca buku kisah terkait dengan Bapak Muhammad Hatta saja. Beliau itu kan dikenang oleh anak-anaknya. Iya, benar. Itu kan setiap kali beliau keluar dari kamarnya, beliau itu pasti memakai baju yang benar-benar baju resmi. Bukan, nggak pernah dia keluar kamar itu pakai kaos biasa, itu nggak pernah. Karena kenangan anaknya itu melihat bapaknya berwibawa sekali. Nah, kenangan-kenangan seperti ini kadang kita lupa. Hal-hal yang sederhana. Iya, sederhana. Karena pada akhirnya kan anak kita meniru kita, kita yang paling dekat sama mereka.
Nah, problemnya itu mungkin dikatakan jaim sekarang ini. Iya, iya. Padahal itu sebetulnya konteksnya adalah kalau kamu ingin anakmu itu nurut kepadamu dan benar-benar istilahnya apa ya namanya memiliki istilahnya apa mengagumi, Iya. ya memang kamu harus jaga wibawanya. Tidak boleh kemudian kita malah salah-salah di hadapan orang. Ketemu sama atasannya kita baik-baik cara persiapannya, ketemu anak kita malah apa namanya sekenanya saja kan cocok. Iya. Mungkin. Iya. Jadi tadi ya sebenarnya ternyata Pak Adi tipe yang dalam tanda kutip membiarkan anaknya justru ya. Membiarkan supaya nggak konflik. Saya kebayang nggak konflik tadi ya. Tapi tetap ada hal-hal yang dijaga yang sebenarnya menurut saya itu sudah sering dibahas Pak Adi, kayak perkara waktu yang tadi Pak Adi bilang gendong, ngobrol, itu kan sebenarnya yang disebut sekarang itu quality time ya. Ya mungkin gitulah ya. Iya, kurang lebih kan sebenarnya itu bukan topik yang baru sebenarnya. Gitu. Dan tadi mengenai wibawa tadi ya. Gitu. Terus kalau yang lain Pak Adi, nah ini Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Saya mau nanya, kalau kita punya anak yang baik dari segi agama dan bagus dari akademiknya, tapi saya masih bingung akan berdampak bagus atau tidak untuk dirinya ke depan. Gitu. Jadi bagus agamanya, tapi akademiknya juga bagus. Cuma si orang tua nih bingung kira-kira baik nggak untuk dirinya ke depan. Terus sifat terlalu baik dengan orang lain sehingga dia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Gitu. Sehingga dia punya sifat nggak enak hati dengan orang lain. Kalau sekiranya ini akan berdampak buruk, apa yang harus saya ingatkan atau ajarkan ke anak? Gitu. Jadi kalau saya boleh kunyah pertanyaannya Pak Adi. Yang pertama, orang tuanya nih masih belum yakin gitu kira-kira nih apa yang dilakukan anaknya baik atau enggak sih untuk anaknya. Terus yang kemudian mengenai anaknya ini ternyata lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya. Nah, itu seperti itu tadi. Dalam seri setiap orang hidup pasti ketemu seri kepemimpinan itu tadi yang saya sebut. Salah satu bab dalam bab kepemimpinan di level apapun, baik untuk dirinya sendiri juga, itu adalah seni memutuskan sesuatu. Seni memutuskan sesuatu. Seni mengambil keputusan bahasanya. Karena kebanyakan orang itu lebih banyak terombang-ambing dengan agenda orang lain dibandingkan dia merancang agendanya dia sendiri. Iya kan? Ada teman langsung datang, langsung ngajakin jalan, ya ikut aja dia. Padahal karena dia orang nggak punya rancangan dalam seri kehidupannya. Toh pada akhirnya, setiap orang ujung nanti di akhirat itu nafsi-nafsi. Seluruh yang akan hisab itu masing-masing. Tapi kebanyakan hidup kita terpenjara oleh orang lain gara-gara kita tidak memiliki agenda. Sehingga orang lain beri agenda kepada kita. Iya kan? Nah itu problem pertama ketika orang itu terlalu asik dengan orang lain. Karena tidak memiliki agenda. Agendanya dia sendiri. Maka yang pertama kali harus diajarkan adalah seni memutuskan seluruh agenda yang akan kebaikan yang akan kita rancang pada akhirnya nanti. Nah itu memang pembicaraan yang rumit. Bukan sehari 2 hari membicarakan ini kan. Dan harus konsisten. Dan harus konsisten terus setiap hari dibicarakan di dalam keluarga. Ya setiap kali dia pergi untuk belajar untuk fasiru fil ard misalnya perjalanan di muka bumi, dia bawa misi. Misi yang memang untuk kebaikan yang akan dia ciptakan, bukan hanya sekedar untuk mengikuti agenda orang lain. Gitu. Jadi itu ya mengenai, menurut saya ini pasti ada kaitannya juga dengan mempersiapkan peran terbaik ya, karena nggak mungkin orang ketika memiliki peran terbaik dia tidak memiliki agenda menuju ke sana. Dan makanya dalam pembuatan agenda spesifik agenda kita ya, kebaikan-kebaikan, agenda-agenda kebaikan harus kita rancang. Gitu. Nah ini Pak Adi, agak menyerempet ke Umar nih. Assalamualaikum Pak Adi, dari pengalaman Bapak sendiri, bagaimana Ananda Umar bisa mulai senang membaca dalam jangka waktu yang lama? Tadi sih, strategi-strategi
Kalau tadi Pak Adi bilang di awal kan mengenai oke, kita bisa baca, cuma kita tidak memiliki daya tahan membaca. Nah, kalau dulu Umar sendiri, strategi Pak Adi gimana sih biar Umar nih betah gitu dalam membaca? Itu namanya belajar memberi dosis. Gimana tuh Pak Adi tuh dalam memberi dosis? Saya pernah baca orang jualan narkoba itu pertama kali dikasih gratis sedikit sampel, habis itu kemudian lama-lama ketagihan kan dia, Iya, itu kemudian dia terikat dan akhirnya jadi dan nambah terus dosisnya. Dalam keburukan aja dia bisa begitu, kenapa dalam kebaikan kok tidak? Padahal Muslim itu harus diajarkan memiliki kesenangan untuk kebaikan. Karena sifat dasar Muslim itu adalah jijik dengan perbuatan kemaksiatan. Harus dalam tanda kutip orang Muslim itu kan istilahnya adalah menyangkal kemaksiatan, nggak mau untuk pergi ke sana, dan istilahnya lebih pergi ke ma'ruf, berpikir yang memang bisa diterima oleh akal, gampang diterima akal logikanya, dan itu pasti kebaikan. Karena ini konteksnya kebaikan, harusnya lebih gampang. Harusnya lebih. Kenapa itu jadi sulit? Karena problemnya siapa yang nganter dulu. Orang yang nganter dosis tadi, dosis narkoba itu tadi. Karena dia memang betul-betul sabar nganterin itu terus ke orang ini. Sabar ngasih dosis narkoba. Iya. Nah problemnya kita ini kan enggak sabar nganterin anak untuk membaca di hadapan kita. Padahal itu kebaikan. Padahal itu kebaikan. Apapun konteks bacaannya, ya pokoknya dimulai aja dari yang dia bisa baca apa, gampang bagaimana, ada bergambar dulu, lanjutnya sudah tidak. Itu kan sederhana banget ya. Tapi kan problemnya kadang-kadang di pengantar. Karena kita sendiri juga nggak sabar untuk mendengarkan anak kita membaca. Kalau anak kita membacanya keliru, kita marah-marah malah. Iya kan? Iya. Nah kita itu nggak sesabar kurir narkoba tadi. Iya benar itu tadi. Mereka itu bisa sabar untuk menunggu orang memiliki karir dalam keburukan. Masa kita ini nggak sabar untuk memiliki anak kita memiliki karir dalam kebaikan. Maka yang pertama kali harus dibereskan kalau kita mau ngantri anak kita ya kita harus juga meluangkan waktu yang sama dengan mereka. Fair kan? Mereka disuruh duduk diam kok masa kita pengennya. Nah kebanyakan kita selalu repot karena ada urusan dari kantor, ada urusan maka diberikanlah kepada pihak ketiga supaya lebih gampang, lebih beres gitu. Tapi sebaiknya tetap ada, boleh dikasihkan, tapi sebaiknya tetap ada pihak dari kita yang memang meluangkan waktu setidaknya untuk jagani hubungan kita sama mereka. Nah, sabarnya itu ya sabar menemani itu. Sabar menemani anak itu. Penyakit dari siapa orang yang ingin dia memiliki hasil yang baik itu biasanya 3 penyakitnya. Yang pertama, dia gampang mutung, bahasa Indonesia, ngambek, marah. Yang kedua, dia gampang terburu-buru. Nah, yang ketiga, dia gampang bosan. Nah, itu penyakit siapa saja yang istilahnya yang pasti gagal. Iya. Untuk mencapai hasil tadi. Untuk mencapai hasil. Ya, dia gampang ngambek, ada masalah dikit ngambek, marah, anaknya nggak bisa baca marah. Dia gampang bosan, anaknya kegiatannya ya bosan. Terus yang terakhir ya dia terburu-buru. Pengennya selesai aja pokoknya. Udah tahu kita lagi didik anak daya baca, harusnya kita konsentrasi lebih lama, lebih sabar dari anak kita. Tapi problemnya kita sendiri yang nggak sabar, karena terburu-buru pengen mendapatkan hasil tadi. Bukan mendapatkan hasil, kadang terburu-buru ada agenda lain yang nggak tahu agendanya apa. Tapi tadi saya menarik sih Pak di analogi kurir narkoba tadi sih. Itu menurut saya
Karena saya tahu saya memang kita tuh lebih mudah dalam menjalani sesuatu ketika dalam tanda kutip ada musuhnya nih. Nah, ya boleh tuh teman-teman semua kita menganggap kurir narkoba tadi atau siapapun yang membawa agenda keburukan itu sebagai tanda kutip musuh kita. Kok bisa musuh kita ini itu sabar dalam menjalani agendanya tadi ya, memberikan dosis perlahan-lahan, menunggu karir kejahatannya. Kok kita yang ingin anak kita punya karir kebaikan kok tidak, kalah sabar dengan orang-orang ini. Nah, itu menarik tuh Adi, analogi yang menarik. Gitu. Kita cek selanjutnya. Besok itu ya Mas Yogi ya. Iya. Mungkin ini besok itu kalau saya cerita ke Umar itu, Kak, besok itu kita itu repot kalau dihisap. Itu cara hisapnya disandingkan sama orang yang memang memiliki keburukan itu. Iya. Ini loh, ada orang kurir narkoba aja bisa sesabar ini nganterin orang untuk memiliki karir dalam kejahatan. Kamu itu loh, sabar ngurusi anak aja nggak bisa. Iya. Itu kalau sudah kayak gitu ngomong apa kita? Ya orang dalam kejahatan aja dia bisa sabar. Bisa se-ekstrim itu ya dalamnya. Tapi kita sendiri malah tidak. Nah, kalau dibandingkan antara kebaikan dan keburukan dalam hisapnya itu disandingkan, itu bukan hanya sekedar tangan kaki kita yang ngomong ya, tapi kan ada pembandingnya ini yang repot ini. Benar. Oke. Nah ini Pak. Ini semoga ini agak ada ketemunya gitu yang cocok kalau Pak. Jadi dari Afina Azmi, Padi, jika orang tua, khususnya ibu bertugas untuk mengantarkan anak, nah kira-kira masih memungkinkan, apakah masih memungkinkan bagi ibu untuk meniti karirnya begitu, dan masalah bagaimana cara biar ini tuh yang seimbang gitu di masalah ya wanita karir lah ya, Padi, kurang lebih seperti itu. Anaknya kan masih kecil, masih kecil berapa? Enggak ada nih. Enggak ada. Ya saran saya tadi itu, kalau sudah kayak begitu, kayak saya ini kan pinter-pinter ya, pinter-pinter untuk ngatur gimana bisa ketemu sama anak saya. Saya ini repot, kalau anak saya masuk sekolah itu repot saya. Oke, malah repot. Repot saya, kalau anak saya masuk sekolah, lebih baik memang nggak sekolah. Supaya dia bisa duduk bersama saya. Saya ke kantor ya dia ke kantor, saya pergi meeting ya dia ikut. Jadi dia tinggal dia copy paste. Ibaratnya masteringnya itu cepat gitu loh, karena memang langsung di samping saya. Kalau dia ada di sisi yang di ini, itu kadang-kadang saya harus membutuhkan waktu lebih spesifik untuk dia. Sedangkan kadang-kadang memang kalau saya sendiri ya, saya pulang jam 1 malam biasanya. Terus anak saya sudah tidur. Begitu saya bangun, anak saya sudah berangkat. Wah ini nggak bisa kalau saya ya. Maka akhirnya ya sudah saya ikutkan dia pulang juga sama-sama jam 1. Cuma beda mungkin posisinya dia sudah tidur gitu. Dia sudah tidur di mobil bareng saya. Tapi dia ngerti capeknya cara bapaknya bekerja itu dia ngerti. Tapi saya selalu bilang, Kak, Abi ini bekerja karena Abi melawan maksiat. Karena melawan maksiat itu banyak caranya. Muslim itu jijik dengan maksiat. Maka cara saya melawan maksiat ini adalah saya bekerja. Dan bekerja ini ada impact kebaikan banyak orang. Kalau kamu memang hanya untuk dirimu saja, lebih baik cara melawan maksiat tidur. Terbaik itu terkhusyuk. Tapi hanya untuk dirimu. Imbas untuk orang lain tidak ada. Ya lebih baik kamu bekerja keras ini adalah untuk melawan kemaksiatan. Makanya kalau cerita kepada Umar anak saya itu ya, kamu besok kalau sama persis kayak Abi ini pulang jam 1, pulang jam 2 ini ya, pastikan itu adalah cara kamu untuk melawan kemaksiatan. Gitu. Supaya ngerti ya anak ya dalam konteks seperti ini bapaknya dari pagi sore kadang anak itu merasa benci bapaknya itu kerja. Seolah-olah dia tidak diurusi. Nah,
Nah, sekarang kalau saya bawa kan dia nggak benci saya. Iya. Iya, iya. Sekarang dia ngerti maksud tujuan selama ini kerja keras banting tulang kayak gini nih kayak apa. Meskipun yang disebut banting tulang saya jingkaran kadang-kadang janggal. Saya di kantor ngomong aja pekerjaannya ngomong ngutusin doang. Itu. Nah, pada akhirnya kalau memang sekiranya itu pada prinsipnya tetap harus ketemu anak. Supaya hikmah kebaikan yang dijalankan ibunya ini tetap terdelivery dengan baik kepada anak. Kebanyakan, kenapa sih anak itu broken home? Ya karena memang kisah-kisah dari bapaknya tidak terjelaskan dengan baik ke anaknya. Ya ibaratnya memang kurang nongkrong bareng. Kalau bahasa sekarang mungkin quality time. Oh iya, quality time. Ya. Oke, Time. quality time. Gitu. Kebanyakan me time ya. Kebanyakan me time. Gitu. Nah, gini Pak Adi, mengenai nasab. Kalau secara kajian Pak Adi gitu, ada nggak sih sifat-sifat dominan yang ada pola gini, kualitas ayah sama ibu nih sebenarnya lebih dominan mana sih gitu? Kalau dari kajiannya Pak Adi mengenai nasab-nasab tadi gitu, apakah ayah itu lebih condong menurunkan kebaikan atau keburukan, atau jangan-jangan ibu gitu sih? Ya kalau nasab ya dari bapak, pasti Bapak. dari seorang. Maka gelar itu biasanya disematkan dari ayahnya. Turun ke ayah. Darah terbesar juga dari ayahnya. Tabiat terbesar juga dari ayahnya. Jelas kalau dalam teori nasabnya. Tapi bukan berarti kemudian cara mengajarkannya ayahnya 100% seluruhnya. Ya. Ibunya tetap harus ada. Misalnya kalau saya membagi anak saya itu rata-rata di bawah usia 9-10 pokoknya. Itu semua sama ibunya. Lebih banyak. Karena corak soal kasih sayang, keadilan itu pasti melekat di seorang sosok ibu. Jangan pernah ajari perempuan soal keadilan. Laki-laki itu yang malah kekurangan keadilan karena kebanyakan menuntut hak. Ya kan? Kalau perempuan sedari awal DNA-nya membagi hak. Perempuan itu membagi hak. Ada janin dia bagi haknya dia dengan anaknya. Sampai anak-anaknya ini juga tumbuh dapat 500.000 aja itu bisa dibagi-bagi loh perempuan itu. Kalau ayah enggak dibagi, diambil semua sama dirinya. Iya kan? Jangan pernah ajari. Nah, corak itu yang saya ingin yang biarkanlah anak saya lebih banyak ke ibunya supaya kasih sayang, sisi kelembutan, sisi keadilannya itu muncul sedari awal dengan anak. Baru kemudian mau masuk ke fase balik. Karena coraknya itu harus muncul akal, kecukupan akal, maka butuh maskulinitas. Maka karena anak saya laki-laki, rata-rata saya harus bareng sama saya. Maka kalau Mas Yogi perhatikan, kenapa anak saya penggal waktu sekolahnya itu rata-rata di kelas 4 sama 5. Karena di usia tadi ya? Karena di usia tadi. Tapi di bawah itu nggak ada yang, ya kan, tetap sekolah kan? Iya. Karena bersama ibunya. Karena sekolah yang kita ambil juga dari jam 1 sampai hanya jam 8 sampai jam 1. Jadi waktu luang masih banyak. Nah itu kalau kami. Nah, setelah mau masuk balik ya coraknya harus corak ke kanan laki-laki ya corak yang logis, corak pengambilan keputusan, ketegasan dan seterusnya. Nah itu memang ada di corak seorang laki-laki yaitu ayah. Makanya ya saya bawa aja anaknya. Kan dia akan belajar secara kehidupan kalau bertemu saya secara real kan. Artinya dia bisa ambil keputusan dia sendiri. Kadang-kadang kita bikin permainan-permainan yang sifatnya itu menaikkan adrenalin anak-anak kita misalnya. Ya gitu. Apa tuh Pak Adi? Kalau boleh tahu permainan Pak Adi dengan Umar lah, mungkin spesifik ke Umar yang meningkatkan adrenalin contohnya. Contoh ya saya kirim, nggak tak kasih dulu ya pertama kali dia pergi ke Jogja, tak kasih 1 botol madu untuk dia jual. Pokoknya kamu bisa balik dengan jualan botol madu.
nggak peduli saya kamu kan, tapi sebelumnya sudah saya latih Iya. naik kereta ya. Hmm. Kamu nggak bakal bisa makan dan pulang kalau kamu nggak jual ini. Habis itu saya tinggal. Ya pulang juga akhirnya. Ya alhamdulillah masih sehat ya dia. Itu kok struggle itu. Iya. Terus kedua misalnya ya tidur di kuburan misalnya. Hmm. Yang Jawa kalau Cina masih terang banget ya. Kalau Jawa belum tentu. Ya sudah saya tinggal aja, kelihatan tinggal di situ. Untuk mengetahui apa itu takut. Kosakata takut. Nah, penjelasannya ya harus praktek pengalaman. Akhirnya dia bisa menyimpulkan kan. Dia kan sendiri yang kemarin nyimpulin. Takut itu bagi dia adalah ilmu pengetahuan dia tentang sesuatu itu setengah tahunya. Setengahnya lagi khayalan. Misalnya tentang kuburan, dia tahunya setengah soal kuburan itu. Setengahnya lagi ngayal, sisanya ada hantu, ada macam-macam. Bahkan ketika dia ada pengalamannya, ternyata santai-santai, tidur nyenyak-nyenyak juga. Yuki kan tahu kan, kalau anak-anak saya yang tidur di rumah angker sekalipun, tidur nyenyak sekali. Lampu mati ya biasa aja. Benar-benar. Ya, saya memang salah satu dari sekian banyak saksi matanya lah mengenai cerita-cerita ini. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang, masa sih, nggak, insya Allah. Bukan salah, itu pasti benar, gitu, karena saya salah satu saksinya. Seperti itu. Kalau dari teman-teman sebenarnya udah Padi. Mungkin ini terakhir sih. Dan ini kurang lebih sering ditanyakan juga gitu. Kayak misalkan mungkin saya rangkum aja ya. Kurang lebih kalau misalkan sudah masuk ke bab terlanjur tadi kan, kayak orang tuanya sudah terlanjur atau ternyata anaknya sudah terlanjur nih memiliki kecenderungan yang dirasa kurang baik, semangat belajarnya nggak ada, segala macam seperti itu saran Padi seperti apa kalau memang sudah masuk ke bab seperti itu? Yang pertama, orang tuanya harus belajar menggali yang terkait dengan kebaikan yang ada di dalam diri keluarganya. Kalau nggak ada sumber kebaikan itu nggak ngalir ke anaknya. Maka harus belajar kembali orang tuanya. Karena memang seluruhnya kalau kita mau nganter ya kita dulu yang. Ketika kita misalnya di dalam pesawat, kemudian terjadi turbulensi, sampai akhirnya kemudian tabung oksigen atau pipa oksigen itu keluar, pertama kali yang dimasukkan itu adalah bukan anaknya. Tapi yang diberikan orang tuanya dulu, baru ke anaknya. Karena kalau anaknya nggak bisa nyelapinnya orang tuanya. Nah, kalau kita berharap anak kita yang suruh belajar soal kebaikan itu, kita nggak belajar, jangan harap. Jadi kalau mau memulai, mulai dulu dari orang tua. Nah, kebanyakan dari kita memang kena sifat itu gampang ngambek, gampang bosan, gampang bosan. Sama-sama kan pada akhirnya. Nah, kalau sudah sama-sama ya sudah bubar bareng-bareng aja. Itu saya agak mirip juga Pak Di. Mirip itu sebenarnya kaidah dalam penyelamatan gitu. Itu tim penyelamat tuh setahu saya memang prioritasnya justru penyelamatan sendiri. Dibanding malah justru yang tenggelam gitu kan. Dan itu sama sepertinya di dalam keluarga ya. Kalau memang ingin dalam tanda kutip menyelamatkan anak, ingin mengantarkan anak ke peran terbaiknya, orang tuanya dulu nih yang harus diprioritaskan. Nah, yang terpenting dari orang tua itu memang harus mengetahui kosakata atau bab terpenting untuk anak itu. Ya, misalnya tadi soal ma'rifatullah, soal rezeki, soal apa namanya istilahnya perasaan, terus soal kepemimpinan, terus apa namanya misalnya adalah soal pernikahan, soal macam-macam itu orang tua harus paham dulu. Jangan sampai orang tua nggak paham. Terus kalau penjelasannya nggak paham gimana caranya? Nah, kosakata itu harus melekat dulu di orang tua, baru dia bisa ceritakan itu ke anak. Kan kita pengennya begini ya, kita nggak belajar itu tapi anak kita yang belajar. Iya kan? Gitu. Kalau begitu muridnya kita. Muridnya justru orang tuanya. Benar-benar. Ini kurang lebih ketahui dulu macam-macam kosakata yang pada akhirnya anak akan menghadapinya. Dan berikanlah itu. Karena itu memang istilahnya apa ya, bekal dia untuk menata hidupnya nanti kan. Ada nggak sih orang itu dalam sepanjang hidupnya nggak ketemu marah? Ya? Nggak ada. Ada nggak sih
Dalam sepanjang hidupnya orang ini nggak ketemu hutang. Iya. Hebat sekali loh orang itu. Iya benar. Tapi kaidah hutang bagaimana? Ada nggak sih orang nggak ketemu uang sepanjang hidupnya? Nggak ketemu apa Tuhan, maksudnya ketemu bukan berarti ini ya, tapi maksudnya apa istilahnya mengenali ya, maksudnya bukan ketemu fisik itu enggak bukan itu maksud saya. Terus ada nggak sih orang itu nggak ketemu kosakata apa namanya misalnya pendidikan dalam sepanjang hidupnya? Nah kalau ketemu kenapa nggak diceritakan? Dan ceritakan dari awal. Dari awal. Ya kan? Orang taunya seneng aja, bahagia aja. Ditanyai bahagia apa nggak paham. Pokoknya saya bahagia. Rumus pokoknya itu. Pokoknya intinya pokoknya. Sedih dia nggak tahu apa itu kesedihan. Sehingga dia nggak bakal tahu cara untuk keluar dari kesedihan. Namun dia sedih aja nggak paham kok. Nah kadang-kadang yang tahu hanya di fakultas psikologi. Di bawah itu nggak ada yang boleh tahu. Dan itu baru ketemu ketika sudah usia 20-an malah. 2000-an. Dan ada di dalam bab agama itu tasyiatun nafs, membicarakan soal jiwa, ilmu jiwa. Pembersihan jiwa maksudnya. Nah, itu akan ketemu kosakata-kosakata itu. Rasa takut, rasa khawatir itu bab-bab juga dibahas di dalam Quran kan. Masa hal seperti itu nggak kita ceritakan ke anak kita? Ini hal paling penting. Karena rasa takut dan khawatir itu adalah musuh dari akidah. Kok bisa kita berada dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, kita merasa takut dan khawatir seolah-olah Allah tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan dari kita. Artinya bab seperti ini harus terjelaskan baik kepada anak kita. Nah, bagaimana caranya? Ya kita belajar dulu. Terpenting. Dan disesuaikan dengan tahap-tahapnya ya tadi ya. Kalau tangkap aja. Tapi setidaknya kosakata-kosakata itu yang terdefinisikan di dalam dirinya. Iya, benar. Karena mungkin kalau yang sedang marak, karena mungkin gini Pak Adi, kayak kita tuh keseringan itu menganggap tabu gitu. Jangan dibahas lah, tabu. Kayak misalnya ngebahas uang, jangan ngebahas uang lah. Takutnya dia jadi mata duitan dan lain-lain. Ya kita mungkin ketebak gitu. Pada akhirnya ketika kita tabu membahas hutang, akhirnya kita kejebak di pinjol gitu. Itu kan sebuah fenomena yang sekarang sedang marak. Gurunya pinjol. Gurunya pinjol karena bukan orang tuanya gitu. Nah itu sih mungkin teman-teman. Jadi kalau tidak ingin anaknya kejebak pinjol, belajar soal hutang di orang tuanya. Kurang lebih seperti itu. Dan mengenai hal-hal yang pokok akan dihadapi setiap orang, kalau ingin tahu bisa menghubungi CS kami untuk mendapatkan bukunya. Kita selesai di sini, tapi nanti teman-teman akan dihubungi oleh CS kami untuk informasi selanjutnya. Karena acara serupa akan diadakan insya Allah rutin, Pak Adi. Doakan juga semoga bisa rutin. Meskipun mungkin tidak dengan Pak Adi, tapi dengan teman-teman yang lain atau narasumber yang lain gitu. Jadi tetap saja, maksudnya tetap terhubung dengan Aksa Mabuk, kurang lebih seperti itu. Ada pengumuman dari panitia? Oh ya, benar. Terakhir ada pengumuman dari panitia. Kalau teman-teman ingin berkolaborasi dengan kami, itu juga bisa. Misalkan ingin mengadakan acara seperti ini atau dengan pihak lain, itu juga bisa. Silakan menghubungi CS kami. Seperti itu. Dan insya Allah di Maret ini dari tim buku Abiku Membeda atau Aksa Mabuk akan mengadakan roadshow di Jakarta dan Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman yang berada di lokasi tersebut bisa menghubungi kami. Gitu. Kemudian juga ada diskon untuk pembelian buku Abiku Membeda khusus peserta pada hari ini. Dan silakan untuk menghubungi CS kami. Seperti itu. Terima kasih Pak Adi atas waktunya dan alhamdulillah acara dengan tema mengatakan para terbaik yang mungkin saya rasa ini pembicaraannya sangat luas, tapi memang ketika kita ingin mendapatkan terbaik ya kompleks Pak Adi bahasannya ya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.